Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nahla baru menyadari dan cukup kaget kalau perbuatan suaminya itu menimbulkan bekas merah keunguan di lehernya. Perempuan itu bingung sendiri cara menjelaskan pada putrinya. "Oh ini, ruam sayang, gak apa-apa, nanti juga hilang," jawab perempuan itu yang keluar dari kepalanya. Semoga alasan itu pas. Perempuan itu melirik suaminya yang tengah menatapnya dengan raut wajah tak biasa. Menahan hasrat yang hampir tumpah itu luar biasa tidak nyaman. Dan sepertinya malam ini pria itu akan kerepotan sendiri menyamarkannya. Apalagi sudah lama tidak mendapatkan asupan kasih sayang. Sudah barang tentu rasanya mupeng tak karuan. "Ica, mimpi apa? Kenapa nangis?" tanya Nahla mencoba mengalihkan fokus gadis kecilnya. "Aku keluar bentar ya," pamit Hanan menyela pembicaraan keduanya, beranjak turun dari ranjang, mencari angin segar dan mencoba menenangkan si Bondan yang jelas-jelas tadi sudah hampir keluar dari sarangnya. "Iya mas," jawab Nahla mengangguk. Jeda iklan karena kedatangan Ica, berharap hanya sebentar. Nyatanya gadis kecil itu tak kunjung tidur kembali hingga malam. Tidur sambil memeluk ibunya. Hanan sendiri keluar melakukan gerakan kecil. Pria itu sampai push up untuk mengalihkan. Tetap saja rasanya tak nyaman. Sesuatu yang telah lama terpendam meminta untuk dilepaskan. Ya Tuhan, Hanan memijit pelipisnya yang mulai terasa pening. Setelah beberapa menit, pria itu kembali ke kamar. Ternyata putrinya belum juga tertidur kembali. Malah Nahla yang sudah kelihatan mengantuk. Pria itu makin resah dan galau saja. Mau kesal tetapi harus sabar hingga larut masih terjaga. "Ica belum tidur, sudah malam sayang, tidur," bujuk Pak Hanan gemas sekali. Ica mengangguk saja, tetapi tak kunjung merem. Pria itu merebah tepat di samping istrinya. Sepertinya ia tidak bisa menunda keinginannya malam ini, atau terancam tidak bisa tidur semalaman. Kulit Nahla meremang seketika saat pria itu memeluk dari belakang, mengusap lembut tengkuknya, seakan menghirup dalam-dalam wangi tubuh istrinya. Sementara Nahla jelas tidak nyaman. Selain panas dingin bercampur grogi, ada Ica dalam pelukan. Jadilah anak dan bapak itu saling berebut memeluk Nahla yang tiba-tiba merasa panas. Rasanya ingin sekali protes, kenapa Mas Hanan nempel-nempel seperti ini saat bahkan ada Ica di ranjangnya. Walaupun tidak melakukan apapun, tetap saja rasanya bikin jantung jeduk-jeduk tak karuan. Malam kian merangkak. Tanpa sadar baik Nahla maupun Ica sama-sama tertidur, tetapi tidak untuk Hanan yang hampir semalaman terjaga. Pria itu benar-benar merasa tidak nyaman dan kesiksa sendirian. Paginya bonus mata panda dan kepala pening. Beruntung hari ini hari Sabtu. Hanan libur ke kantor, tetapi tidak untuk Nahla yang tetap mengajar. "Mas, kamu gak apa-apa? Kalau pusing minum obat ya? Atau mau aku belikan dulu di apotik?" ujar Nahla polos sekali. Dia tidak paham kalau obat mujarabnya adalah Nahla sendiri. "Kamu pulang jam berapa? Bisa nggak kalau sekarang izin saja?" "Ah, jangan dong mas, aku tidak bisa izin lagi. Kemarin sudah banyak absen, belum lagi minggu depan resepsi, mengambil cuti. Lagian nanti pulang lebih awal dari jam biasanya." Nahla tidak bisa serta-merta izin tanpa alasan yang jelas. "Ya sudah, nggak apa-apa, aku antar saja nanti," ujar pria itu, terlihat tak bersemangat sama sekali. "Kalau mas pusing, istirahat saja. Aku bisa pesan taksi sekalian bareng Ica."
Gak apa-apa, pusing sedikit kok, jawab Hanan kekeh mengantar istri dan anaknya. Ayo mah, berangkat, seru Ica sudah siap. Nahla mengangguk setelah memastikan penampilan dirinya dan putrinya rapih. Lebih dulu ke sekolahan Ica, lalu ke sekolahan Nahla. Selamat belajar sayang, seru Nahla mengantar gadis kecilnya sampai gerbang. Gadis 6 tahun itu masuk setelah menyalin takzim ayah dan ibunya. Mas, nanti pulangnya aku mau mampir ke rumah ibu. Ada yang mau aku omongin. Pamit Nahla cukup sibuk. Tentu saja membahas acara resepsi yang sebentar lagi akan digelar. Aku udah booking gedung, catering, dan semuanya. Dijadiin satu saja. Nanti undangan keluarga kamu sama keluarga aku sama. Jadi kamu gak usah ikut mikirin apa-apa lagi. Mas sudah bilang sama bapak dan ibu. Belum, nanti sekalian juga nggak apa-apa, pulang sekolah aku jemput, sekalian fitting baju pengantin. Rupanya Hanan telah menyiapkan semua keperluan resepsi. Sadar semuanya sedikit dadakan, pria itu tidak ingin membuat repot istri dan mertuanya. Oh gitu ya mas, jawab Nahla sedikit bingung. Undangan sedang dicetak dan sepertinya perempuan itu harus segera mengabari kalau semua tamu dijadikan satu. Aku turun ya, hati-hati pulangnya. Pamit Nahla, menyalim suaminya dengan sopan, berlalu dengan tatapan sayu pria itu yang nampak tidak bersemangat menjalani hidup. Pulang sekolah, Nahla langsung bertolak ke kediaman ibunya. Selain rindu, perempuan itu juga ingin mengatakan banyak hal tentang resepsi nantinya. Tak berselang lama, Hanan menghampiri ke rumah. Pria itu bersilang jalan dengan Nahla yang menghampiri ke sekolahan. Maaf mas, tadi aku udah kirim pesan, tapi kayaknya kamu gak baca. Sesal perempuan itu melihat suaminya menyusulnya. Iya, gak apa-apa, yang penting sudah ketemu. Gegara kepala pening, pria itu gagal fokus seharian ini. Langsung pulang ya? Kok buru-buru? Baru juga sampai, katanya mau ngomong sama bapak. Udah, tadi nemuin di toko, biar makin jelas. Sama ibu juga sudah aku kabari, jadi nanti tidak usah terlalu repot. Sebenarnya Nahla masih betah berlama-lama di rumahnya, namun pria itu yang sudah tidak betah meminta pulang, terlihat gelisah dan tidak tenang. Besok bisa datang lagi, ayo pulang, ajak pria itu setelah pamit dengan ibu dan nitip salam untuk bapak. Hanan langsung membawa istrinya pulang, tetapi bukan langsung ke rumah, melainkan ke suatu tempat yang membuat kening Nahla mengernyit bingung. Mas, kita mau kemana? Tanya Nahla kebingungan saat suaminya membawa ke sebuah hotel. Ayo dek, kenapa bengong? Tegur Hanan ketika Nahla tak kunjung berjalan. Pria itu baru saja memesan layanan kamar dan langsung mendapat kuncinya. Iya mas, jawab Nahla mengekor suaminya. Dengan benak bertanya-tanya. Sungguh Nahla tidak paham ada urusan apa harus ke hotel segala. Apakah pria itu ingin menemui seseorang? Masuk dek, titahnya setelah membuka pintu, mempersilakan Nahla untuk masuk lebih dulu. Perempuan itu melangkah ragu dengan raut takut-takut, walaupun yang membawa suaminya sendiri, tetap saja hatinya tak tenang. Tegang banget sih, senyum dong, santai dulu di sini, mandi dulu juga boleh, ujarnya setelah pintu tertutup rapat. Kita nggak langsung pulang aja mas, kasihan Ica pasti sudah menunggu. Ada Simbo, nggak apa-apa, aku mandi dulu ya. Pamit pria itu, memberikan jeda sejenak agar Nahla sedikit paham dan tentunya lebih santai.
Pria itu keluar setelah 10 menitan dengan wajah lebih segar dengan hanya memakai badrub saja. Hanan menghampiri Nahlah yang beberapa menit baru paham. Mendadak tubuhnya langsung gemetar, ditatap dengan wajah lapar. "Aku bersih-bersih dulu, Mas," ucap perempuan itu jelas grogi. Tidak melakukan persiapan apapun, tiba-tiba diculik ke hotel. "Jangan lama-lama ya, aku nungguin loh," pesan Hanan tak sabar. Jelas saja nyari stres dan salah fokus seharian gegara gagal semalam. Nahla yang sudah masuk kamar mandi mendadak galau sendiri. Walaupun ini semua pasti terjadi, kenapa mendadak takut? Sedikit lebih lama memantapkan hatinya. Keluar kamar mandi dengan hati pasrah dan siap memulai hidup baru dengan status sesungguhnya. "Astagfirullah, Mas, ngagetin aja." Nahla terkesiap mendapati Hanan yang sudah menunggu di depan pintu. "Lama banget," protesnya tak sabaran, seakan tak mau menyia-nyiakan waktu. Pria itu langsung menuntun istrinya menuju ranjang.